Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, kalau kita punya pandangan, terus kualitas melihat yang jernih gitu ya, itu pastinya menjadi suatu hal yang sangat nyaman. Bisa melihat seluruh isi dunia ini dengan begitu jelas. Tapi kalau pandangan kita mulai merasa kayaknya kok nggak sejernih itu, bahkan lama-lama buram gitu ya mungkin ya, atau bahkan sampai kebutaan. Nah ini kayaknya nggak nyaman ya, dan ini biasanya paling banyak terjadi disebabkan oleh kondisi katarak. Bagaimana sih mengenali katarak agar tidak sampai terjadi perburukan, apalagi sampai menimbulkan kebutaan? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Oke, yang pertama adalah wortel bukan obat mata minus. Jadi kita percaya bahwa ayo banyak-banyak makan wortel biar matanya nggak minus gitu ya. Biar penglihatannya selalu dengan kualitas terbaik. Tapi apakah ini benar-benar berdampak begitu efektif nih untuk kesehatan mata? Vitamin A yang terkandung dalam wortel apakah benar-benar bisa memperbaiki mata kita yang minus? Atau justru ini cuma mitos belaka? Nanti kita akan bahas dan tanyakan langsung bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah membaca di ruangan gelap bisa merusak mata. Ini sering banget ya diingatkan orang tua kita, atau kita juga mengingatkan anak-anak kita jangan membaca di ruangan yang gelap. Sebenarnya susah juga sebenarnya baca di ruangan yang gelap, nggak kelihatan benar-benar. Nah karena tidak benar-benar terlihat, jadi kerja mata begitu berat gitu ya. Dan ini katanya bisa merusak kesehatan mata. Nah benar nggak sih? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah bunga telang dapat mengobati iritasi mata. Bunga telang tuh selain cantik katanya banyak banget manfaatnya. Bahkan saat anak-anak bayi itu sering banget ya ditetesin matanya dengan si bunga telang. Katanya biar penglihatannya jernih. Nah sebenarnya ini boleh nggak sih? Apakah higienis dan aman untuk mata dan benar-benar punya khasiat yang baik untuk kesehatan mata, atau tidak boleh loh secara langsung si bunga telang ini terkontak oleh si mata? Nah kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah pink eye menular lewat tatapan. Nah kita percaya ya bahwa penyakit mata tuh bisa menular, bisa terjadi pada orang di sekitar kita hanya lewat tatapan mata. Nah tatapannya yang masalah atau udaranya yang di sekitar yang bisa menjadi media pengantar si bakteri atau penyakit itu ya. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta sih, benar atau enggak ya. Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah gadget dapat memicu mata minus. Siapa yang mungkin sebagian besar harinya dari 24 jam mungkin 10-15 jam itu dihabiskan di depan gawainya atau gadgetnya. Nah sinar yang ada yang dipantulkan dari si gadget ini dipercaya bisa merusak kesehatan mata. Seberapa besar impactnya untuk kesehatan mata kita, berdampak buruknya itu sejauh mana sih? Dan ada nggak sih waktu ideal untuk kita menggunakan gawai? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita. Karena itu jangan kemana-mana, kalau mau tahu jawabannya tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas langsung nih mitos atau fakta yang sebelumnya saya sudah sebutkan ya di segmen 1, dan ini kita akan konfirmasi langsung bersama pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio dokter cantik kita. Langsung kita sapa, ada Dr. Helda Puspitasari SPM MD FICS, spesialis mata dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Halo dokter cantik, apa kabar? Dika. Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh sudah hadir bersama Mbak Dika kami. sehat? Sehat. Oh,
bagus. Matanya jernih nggak, Dok? Cantik kok, Mbak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas ya tentang seputar mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Sebelum kita bahas topik utama kita tentang katarak nih, Dok ya. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, mitos atau fakta sih kalau wortel itu bukan obat dari mata minus? Karena banyak banget kan, bahkan dari kecil kayaknya, ayo makan wortel yang banyak biar matanya nggak minus. Kebetulan beruntungnya saya nggak suka wortel lagi, ya udah minus deh banyak. Bener nggak sih, Dok? Syukur ya. Mitos bukan obat mata minus. Iya, wortel Ya. bukan obat mata minus. Mitos apa? Wortel. Iya, fakta. Fakta. Oke. Jadi wortel tuh bukan obat ya, Mbak Dika. Jadi dia tuh memang kayak istilahnya kita bilang suplemen vitamin, penambah untuk sehari-hari kita makan ya, Mbak Dika ya. Tapi kalau untuk dia mengobati mata minus tidak bisa. Oh, jadi itu adalah bentuk pencegahan ya, suplemen nutrisi yang mungkin sangat baik kalau dikonsumsi dan bisa membantu kesehatan mata dan kualitasnya. Tapi kalau sudah minus nih, kayak saya sekarang mau makan wortel sebanyak apapun nggak akan guna juga ya, Dok ya? Betul. Oke. Cuman memang walaupun dia fakta bukan untuk obat mata minus, tapi memang tidak ada salahnya untuk makan itu. Karena kan dia juga ada untuk yang beta karotinnya, bagus untuk kesehatan mata. Jadi walaupun bukan obat untuk mata minus, tetap aja ini sangat baik untuk dikonsumsi. Ya. Jadi boleh loh, bisa di rumah membiasakan anak-anaknya ya agar suka wortel, nggak kayak saya nih nggak suka wortel. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih, Dok, kalau membaca di ruangan gelap bisa merusak mata. Kan kalau membaca di ruangan gelap juga susah ya sekarang, tapi karena banyak e-book mungkin, jadi bacanya lewat gawai nih, atau mungkin scroll-scroll media sosial juga akhirnya baca lewat baca dalam gelap. Betul. Katanya bisa merusak mata nih, mitos atau fakta, dong? Mitos. Mitos juga? Jadi memang gini ya Mbak Dika, intinya kalau membaca di ruangan gelap itu tidak akan merusak mata. Tetapi dia akan menyebabkan mata ini lebih cepat untuk lelah. Gitu. Nah, keluhannya nanti bisa macam-macam, bisa dari kita jadi sakit kepala, bisa matanya lebih kering, terus kalau untuk ini bisa agak lebih susah karena untuk fokusnya juga kita sulit. Kalau pada saat ruangan gelap ini secara fisiologis mata kita itu si anak matanya itu akan lebih lebar, pupilnya akan lebih lebar karena dia akan berusaha untuk menangkap banyak cahaya supaya kita bisa melihat adaptasi pada saat melihat di ruangan gelap. Tapi pada saat kita melihat dekat itu kita harus lebih fokus sehingga anak mata ini harus lebih kecil. Jadi dia agak fokusnya ini agak susah. Kita berusaha untuk fokus di ruangan yang gelap itu sangat sulit. Nah itu akan membuat mata kita lebih mudah lelah sehingga seringkali mata kita lebih berair dan mungkin kalau kebanyakan pada saat sebelum tidur kita mungkin scrolling tadi katanya Mbak Dika ya, besok bangun tidur paginya biasanya lebih nggak nyaman, matanya lebih capek. Tapi memang tidak merusak mata. Oke, tidak merusak mata tapi ada impact yang lain. Jadi memang tidak disarankan juga ya, Dok ya? Baiknya jangan. Baiknya jangan. Jangan, apalagi kalau keseringan lebih parah lagi ya. Baik, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih, Dok, kalau bunga telang itu baik untuk mengobati iritasi mata. Ini gimana ya? Deteksi gitu kan, lapisan bunganya sendiri dari luar kan mungkin ada debu atau apa, walaupun dicuci juga mungkin ada hal-hal yang nggak baik untuk masuk mata itu secara mitos langsung. sih, Mbak. Itu mitos ya? Ya, tapi memang ya saya sendiri juga banyak sekali menemukan pasien dengan begitu. Bahkan bayi baru lahir ditetesin. Iya itu loh, gimana tuh? Ya, secara dasarnya bunga telang ini kan memang tumbuhan ya, dan mungkin dia ada jamur atau ada bakteri menempel di situ. Walaupun kita cuci atau gimana, terus udah gitu kan kita juga tidak disarankan untuk diteteskan ke mata karena kan memang mungkin malah lebih ada side effect yang lain tuh. Karena memang dari beberapa pasien saya sendiri itu Mbak, biasanya dia lebih ada infeksinya lebih hebat, lebih terjadi muncul peradangan, bahkan bisa sampai ke kondisi yang peradangan hebat banget, jadi ulkus kornea pun bisa. Oh ya? Ya, jadi jangan deh. Jangan deh, apalagi untuk anak bayi ya yang masa-masa awal melihat dunia, jangan membuatnya jadi rusak gitu ya. Ya, Bahkan betul. Untuk si obat tetes mata aja berapa waktu harus
nggak boleh Betul. digunain lagi kan Ya. harus segitu sterilnya. Ya, Jadi betul, jangan, betul. jangan lakukan ya. Jangan deh, Mbak, Kalau jangan. tidak secara klinis jangan lakukan. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau pink eye menular lewat tatapan. Aduh, kayak kalau ada orang yang iritasi mata aja ngomong, iya ngomong aja takut-takut itu loh, dok, takut ditatap jadinya sakit. Gimana, dok? Mitos. Mitos. Oke. Pink eye itu kan mata merah ya. Mata merah itu sebenarnya ada beberapa ya, Mbak. Jadi ada mata merah yang memang dia infected, ada yang tidak. Jadi istilahnya kalau kita bilang mata merah, orang bilang kayak flu mata, ya itu memang bisa menular. Tapi bukan tatapan ya. Oh, bukan ya? Bukan. Ada yang mata merah memang karena dia ada infeksi sakit di badannya sendiri, itu tidak menular gitu. Nah, kalau yang menularnya tadi ini mungkin yang dimaksud pink eye ini yang lebih ke tadi ya flu mata ya. Kalau kita lagi batuk pilek, kita lagi demam, mata ikutan merah dan berair, itu penularannya biasanya lebih ke kontak langsung. Contoh, airnya, sekretnya kita keluar, terus udah gitu mungkin kita salaman sama orang itu, kita daya tahan tubuhnya lagi turun, kita kucek mata kita, bisa kena. Atau bahkan juga mungkin dari udara sekitar bisa. Karena dia sumbernya memang sebenarnya sama kayak yang bikin batuk pilek. Basically dia lebih sering karena virus penyebabnya. Baik, jadi kalau misalkan ada yang kalau lagi pink eye atau mungkin matanya lagi nggak nyaman gitu ya, takut menularkan, dia pakai kacamata, itu sebenarnya membantu nggak selama dia nggak sering cuci tangan? Nggak membantu. Nggak membantu ya? Dan memang sama kayak orang sakit batuk pilek, Mbak. Misalnya saya lagi sakit, Mbak di sekitar saya, tapi kalau Mbak daya tahan tubuhnya bagus, biasanya kan aman. Oke, jadi nggak guna juga kalau nggak cuci tangan ya, pakai kacamata, kacamatanya ke teman ya kan, terus dikasih ke temannya lagi untuk digunakan ya itu takutnya justru ada medianya di situ ya. Ya, benar. Nah, jadi nggak apa-apa kalau pink eye sebenarnya nggak perlu terlalu nggak mau ditatap ya. Jadi yang penting tuh higienis tangannya, jangan sampai berpindah. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau gadget dapat memicu mata minus. Kayaknya ini perilaku atau tindakan yang sering banget ya dilakukan akhir-akhir ini. Sebelum tidur, scrolling dulu deh gitu pakai gadget. Bahkan kayaknya kita screen time kita nggak terhingga nih gitu. Bener nggak sih bisa bikin mata minus? Jadi gini Mbak, kalau dia memicu mata minus, faktanya memang iya bisa kita bilang fakta. Cuman memang sebenarnya pada beberapa case itu faktor minus tuh ada faktor keturunan. Gini. Oh ya? Ya, karena mata minus ini kan karena bentuk bola matanya panjang, sehingga bayangannya ini tidak jatuh tepat di retina. Kita butuh lensa minus supaya bayangannya tepat di retina. Sama kayak orang, kalau orang tuanya tinggi, anaknya mungkin ada yang tinggi juga. Ini sama. Biasanya kalau orang tuanya ada yang minus, kemungkinan untuk menurunkan ke anaknya ada. Oh ya? Tapi tidak 100%. Bisa ada pencegahan nggak untuk si anak ini? Kalau memang dia orang tuanya dua-duanya mata minusnya itu yang tinggi di atas 6, biasanya hampir 80-90% anaknya iya. Cuman memang bisa dicegah supaya tidak bertambah cepet itu minusnya naik dengan cara dikurangin gadgetnya. Tadi saya bilang bisa termasuk fakta, cuman memang mungkin ada faktor lain yang mendukung. Kalau seandainya gadgetnya dikurangin, near visionnya dikurangin, mungkin pada orang-orang yang orang tuanya minus dan dia kebetulan lahirnya matanya bagus, tidak panjang, bisa saja tidak minus. Baik, jadi ada hal-hal lain ya yang bisa mensupport itu bisa terjadi gitu ya, selain memang si screen time yang berlebihan. Baiknya dikurangi ataupun dihindari terlalu banyak ya, tapi tetap anak-anak juga ya. Betul, dan asupan makanan juga harus bagus. Betul. Ya. Oke, itu dia jawaban dari dokter kita sudah terkonfirmasi semua ya dok ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk kita hari ini tentang katarak, tapi usai jeda. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang katarak. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Helda Puspitasari, SPM, MD, FICS, spesialis mata dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Oke, dok.
Kayaknya kalau bicara tentang mata tuh kan dia bilang mata tuh jendela hati gitu ya. Dari mata turun ke hati ya. Dari mata turun ke hati ada juga ya dok ya. Tapi istilahnya kalau pandangan kita nih udah mulai terganggu, hidup kita tuh mulai aduh nggak bisa ngelihat semuanya dengan jelas gitu kan, nggak bisa melihat semuanya dengan benar-benar nyata gitu, itu rasanya nggak nyaman. Terutama masalah yang satu ini nih, si katarak. Katarak tuh apa sih dok? Katarak itu sebenarnya adalah suatu istilah kekeruhan di lensa, Mbak. Jadi kalau bola mata kita itu kan, saya boleh ambil? Boleh dong. Bola mata kita itu di bagian depan ini sebenarnya ada kubahnya ya, cuman kubahnya lagi nggak ke bawah tadi Mbak. Ini kaca depannya, itu yang bagian bulat depan, itu Ini ya di kornea. depan ini ya. Yang orang bilang hitamnya sebenarnya nggak hitam, tapi dia bening. Sebenarnya nggak hitam. Ya, itu bening sebenarnya kaca depannya. Nah, yang bikin warna kita mata itu di sini, itu namanya iris selaput pelanginya. Ada yang kalau orang-orang di luar tuh, Iya warnanya macam-macam. oh yang biru warnanya itu. Kalau kita kan relatif ke coklat tua ya, itu. Ini iris selaput pelangi. Kalau lensa di bagian tengahnya, nah lensa inilah yang namanya orang katarak. Lensa yang keruh. Lensanya yang keruh. Ya, itu adalah katarak. Jadi itu suatu istilah sih Mbak sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa sih katarak ini bisa terjadi? Si lensa ini kenapa bisa keruh, dok? Nah, katarak itu sendiri sebenarnya kalau kita mau bahas mungkin agak panjang ini ya Mbak ceritanya. Gak apa-apa, dok. Sampai maghrib besok nggak kayaknya. apa-apa. Kenapa? Boleh jelaskan secara Oke, singkat? secara simpel ya Mbak ya. Jadi kalau katarak yang kita pada umumnya saat ini itu adalah katarak pada usia lanjut. Itu biasanya kan seperti itu ya. Tapi ada juga katarak yang ditemukan pada usia, bahkan pada bayi baru lahir juga ada tuh Mbak. Itu namanya katarak kongenital. Kalau katarak yang mungkin yang banyak ditemukan itu adalah katarak usia lanjut. Itu dasarnya karena proses degeneratif dari si lensa. Jadi lensa mata kita ini memang dia terdiri dari, ini saya lepas ya irisnya. Dia bentuknya seperti ini sebenarnya. Jadi dia di bagian tengah membagi antara bagian rongga depan mata dan rongga belakang mata. Dia ini terdiri dari protein-protein lensa. Yang membuat dia jernih itu adalah protein dari lensa kristalinanya ini. Nah, seiring usia bertambah, protein ini akan kekurangan kejernihannya karena dia proses denaturasi dari protein. Jadi dia kayak sedikit menggumpal-gumpal, jadi muncul tuh kayak bintik-bintik, mulai di sininya tadinya bening begini ada kayak bintik-bintik, mungkin ada kayak kuning-kuning, coklat-coklat. Makin usia bertambah mungkin makin bisa tebal, bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari resiko di sekitarnya, lingkungannya, dengan penyakit yang dimiliki oleh si pasien tersebut. Itu pada usia lanjut ya Mbak. Kalau pada usia tadi yang saya sebut di masa baru lahir, ya bayi ya, kita bilang katarak kongenital, itu biasanya lebih dari karena si ibunya dia ada infeksi. Makanya kalau orang menikah kan suka diperiksa TORCH ya. Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes virus. Nah, seringkali ada infeksi di situ pada saat ibunya mengandung. Sehingga dia ada lensanya ini mengalami kekeruhan. Sekali. Jadi bukan faktor genetik ya? Bukan. Kalau faktor genetik itu ada juga, ada kemungkinan menurunkan. Tapi pada katarak yang usia muda. Ada juvenile katarak, developmental katarak, itu biasanya ada faktor genetiknya. Tapi bukan genetik usia tua ya. Iya. Usia tua mah seringkali emang kalau katarak. Orang tua kita katarak di usia lanjut ya, itu nggak Itu akan. Fisiologis. Itu hal yang Tapi normal. kalau ada nih di usia muda dia katarak, kemungkinan anaknya bisa berpotensi turunkan secara genetik. Ya, gitu. Juga ya. Nah dok, ada nggak hal lain yang menyebabkan katarak ini terjadi selain memang dari faktor internal, misalnya trauma atau kondisi hal-hal yang sifatnya dari faktor eksternal? Ya, ada banget Mbak. Apa tuh? Yaitu tadi yang Mbak sebut trauma. Trauma ya? Ya, itu namanya katarak traumatika. Biasanya dia ada benturan atau mungkin anak-anak tuh sering kali ya hati-hati main pensil. Saya selalu wanti-wanti sama anak-anak saya. Pensil taruh pensil. Karena banyak banget saya dapat case pensil nancep ke mata.
Jadi saya nggak salah ya selama ini. Saya juga termasuk yang bawel tuh dok. Kalau ada anak-anak megang pensil atau benda tajam, takut ketusuk kan? Betul banget. Oh dibilang lebay, ternyata enggak loh, nggak lebay. Bisa terjadi ya. Itu bisa menusuk sampai situ dan akhirnya tadi muncul katarak traumatika. Yang lain ada juga Mbak. Tadi si pink eye, tapi bukan yang konjungtivitis ya. Lebih karena yang tadi saya bilang peradangan dari badan sendiri, jadi matanya merah dan tidak menular, itu bisa juga namanya katarak komplikata dari peradangan gitu. Baik, jadi banyak banget penyebabnya ya. Selain memang ya takdir kalau yang udah usia lanjutnya. Kalau kita bicara dulu dari yang penyebab yang paling banyak ya si usia lanjut. Sebenarnya apakah semua orang yang lanjut usia punya potensi yang sama? Atau ada memang kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan lansia ini lebih potensial mengalami katarak? Ada banget. Apa tuh dok? Riwayat penyakit. Jadi kalau misalnya lansia namanya usia bertambah mah pasti ya. Cuma kan proses degeneratif ini kita bisa bikin lambat istilahnya kan. Dengan kita hindarin yang radikal bebas, suplementasi boleh, itu juga membantu. Lingkungan, paparan sinar matahari itu berperan juga. Nah, kalau dari badan, riwayat diabetes, gula, riwayat hipertensi, itu. Riwayat merokok. Riwayat penggunaan obat-obat, misalnya obat-obatan yang dia konsumsi sendiri secara berlebihan, penggunaan alkohol juga bisa. Alkohol pun ya? Baik, berarti tadi paparan sinar matahari ini berkaitan nggak sih kalau kita keluar gitu ya panas terik terus kita nggak pakai kacamata pelindung itu bisa menyebabkan atau paparan sinar matahari dalam bentuk yang lain? Ya, jadi dalam kita keluar itu kalau misalnya kena paparan secara langsung faktor risikonya lebih meningkat dibandingkan yang kita lindungi. Jadi perlu sekali ya, apalagi sekarang panasnya nggak kira-kira gitu. Jadi kalau memang ketinggalan ya nggak apa-apa, pinjam dulu atau beli aja langsung deh daripada nggak terlindungi gitu loh. Topi, payung. Ya topi juga boleh ya. Jadi nggak harus kacamata, topi, payung. Betul. Ini membantu kita juga ya terhindar dari kondisi yang demikian. Nggak usah dibilang lebay, tapi itu memang kenyataan. Jangan dibilang lebay, itu memang kenyataan. Dan tadi asupan makanan juga berpengaruh. Betul, Orang-orang yang memang terlalu alkoholik atau mungkin sering banget, mungkin sehari 2 atau 3 bungkus rokok ini ya potensial juga ya. Meningkatkan faktor risiko. Betul, meningkatkan faktor risiko pada saat dia mungkin usia lanjut. Betul. Tapi sebenarnya berarti bisa dihindari nih, ya. Mumpung kita masih muda nih. Betul, supaya kataraknya ini lebih lambat gitu. Ada nggak asupan yang kalau tadi kan dihindari yang harus dimakan atau dikonsumsi sebaiknya ya? Apakah butuh vitamin A tambahan kah? Boleh. Kalau memang dirasa memang dari kita kurang untuk makanan sehari-harinya boleh ditambahkan suplementasi. Apapun untuk suplementasi ke mata boleh, itu nggak apa-apa sih. Jadi baiknya memang mencegah ya, karena mengobati itu ribet. Betul. Dok, biasanya kadang-kadang kita nggak sadar ya gejala-gejalanya, apalagi kan kalau di katarak sendiri apakah disertai rasa sakit atau sebenarnya hampir nggak ada nih rasanya sama sekali, tiba-tiba ya udah keruh aja nih pandangan saya, gimana? Nggak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit, sedih sekali. Jadi apa yang dirasakan awal-awal? Kalau kan mata kita 2 ya Mbak ya, jadi kalau mata kita 2 ini kadang satu mata ini mengalami kekeruhan, satu mata langsung dia take over penglihatannya. Jadi kita seolah-olah biasa aja. Pada saat kita tutup satu mata baru tuh, loh kok matanya buram ya gitu. Itu banyak banget yang saya dapatkan tuh seperti itu. Nggak sadar. Itulah sebenarnya gunanya periksa rutin ya. 6 bulan atau setahun sekali. Berapa dok 6 bulan? 6 bulan atau setahun sekali lah boleh. Tanpa ada kondisi yang mengganggu pun sebenarnya baiknya periksa mata sama medical check up ya, sekalian sama mata sama badan juga kan. Gitu. Jadi awal-awal gejala tuh rata-rata orang nggak ngerasain. Apalagi kalau misalnya hanya satu mata yang bermasalah, mata yang lain take over gitu kan. Berarti biasanya yang pengalaman dokter, pasien datang ketika kondisinya sudah sedemikian apa nih dok? Parah. Banyak. Terutama kalau misalnya memang di lingkungan yang panas, di lingkungan yang memang dia tempat tinggalnya panas, banyak pabrik, itu banyak sekali. Seperti itu Mbak. Cuman memang kalau di perkotaan, saya banyak dapat kasus katarak tipis. Tadi saya bilang, katarak itu kan kekeruhan di lensa. Lensa mata kita ini memang kalau udah nambah usia pasti nggak akan sebening pada saat muda.
itu kita bisa bilang dia katarak. Cuman katarak yang seberapa tebalnya, nah ini kebanyakan memang kalau di perkotaan tuh tipis memang. Dan awal-awal gejala yang paling tidak nyaman itu dia rasanya kayak ada kalau kena cahaya lebih silau. Oke. Terus kalau malam kena lampu dari depan tuh kayak nusuk banget ke mata. Iya. Gitu. Itu biasanya. Itu biasanya gitu. ya. Iya. Itu mirip juga dengan gejala-gejala lain sebenarnya ya. Betul. Jadinya nggak agak rancu kan? Betul, agak rancu. Itu kalau masih tipis, Mbak. Itu masih tipis tuh Ya, begitu tuh. Iya. Itu jenis nggak nyamannya kayak apa ya, Dok? Boleh dijelaskan nggak? Misalnya apa? Jadi pusing, sakit, nyeri atau gimana? Kalau misalnya untuk penglihatan yang silau ini pasti dia akan nggak nyaman sekali, Mbak. Terutama kalau dia banyak berkendara ya. Oke. Driver tuh banyak sekali, dia jadi nggak nyaman karena itu. Tapi kalau emang katarak tipis itu kan kita belum perlu untuk dilakukan tindakan yang namanya operasi katarak. Jadi paling kita bantu dengan penglihatannya kacamata, mungkin kita berikan filter di lensa kacamatanya ini supaya nggak terlalu silau seperti itu. Cuman yang dirasa pasien sebenarnya basically nggak ada sakit. Silaunya lebih nggak nyaman. Iya, silaunya nggak nyaman Iya. banget pastinya. Dan dalam kondisi yang tahap ini sebenarnya masih bisa ada pengobatan yang lebih cepat, antisipatif dan nggak sampai ke perburukan begitu, Dok? Dijaga Dijaga. semua badannya tadi itu yang saya sebutkan di Bukan awal. cuma matanya doang ya. Iya. Oke, nah kalau sudah dari tahap yang tadi masuk nih ke tahap yang mungkin nggak sadar, nggak dijaga, nggak dirawat, akhirnya tahap yang lebih nggak nyaman gitu. Apakah sampai kan ada yang bilang katanya nanti ada scratch putih gitu, itu benar nggak sih, Dok? Bahkan cahaya, cuman bisa lihat cahaya, Mbak. Oh iya. Itu yang paling parah. Kalau Bisa dong. pasien sama sekali tidak bisa membedakan cahaya, itu biasanya bukan katarak murni. Ada masalah dengan saraf matanya, area retina, area optic nerve gitu ya. Tapi kalau separah-parahnya katarak, dia pasti masih bisa mengidentifikasi cahaya. Oh, Gitu. oke. Cuman memang hanya segitu saja. Itu udah parah sekali itu. Itu udah baru Udah terlambat istilahnya datang ke dokter matanya. Udah kelamaan. itu udah menjelang gitu. kebutaan atau sudah? Udah buta itu, Udah Mbak ya. buta ya, karena cuma cahaya aja Iya, ya? itu. Wow. Kalau kayak gitu ya harus dioperasi secepatnya supaya harapannya dia bisa kembali baik melihatnya. Gitu. Baik. Jadi memang jangan sampai di tahap itulah ya. Kalau bisa dari awal ya. Betul, karena operasinya akan berbeda dengan yang masih belum parah. Betul. Dan tingkat keberhasilannya pun pasti berbeda ya, Dok ya. Insya Allah sih selama saraf matanya masih bagus, dia akan bisa kembali melihat baik. Oke. Cuman tingkat kesulitan operasinya dan Tingkatnya resiko berbeda komplikasinya nih. lebih besar Jadi itu yang dibandingkan perlu yang itu. diperhatikan. Betul. Jadi lebih cepat, lebih baik pokoknya. Iya. Baik, nanti kita lanjut lagi, Dok ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana. Masih kita bahas katarak setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang katarak, bagaimana mengenalinya, bagaimana mengantisipasinya, bahkan menghadapi dan mengobatinya. Kita bahas tuntas hari ini, karena itu bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Helda Puspitasari SPMM DFICS, spesialis mata dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Oke, Dok. Berarti kalau kita sudah merasakan gejala-gejala yang nggak nyaman nih, mata kita kok kayaknya nggak jernih gitu ya. Kalau kita melakukan tindakan antisipatif, langsung berkonsultasi dengan dokter mata gitu, itu akan membantu kita paling tidak menekan hal-hal yang nggak baik. Nggak terjerumus gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, dalam Iya, iya. kondisi yang seperti itu ya, di fase tersebut, selain tindakan-tindakan perlindungan, sudah ada tahap pengobatan belum yang bisa dilakukan untuk bisa menyembuhkan si mata keruh karena katarak ini? Katarak tidak bisa disembuhkan dengan obat, Mbak. Oh iya. Katarak itu hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Hanya dengan operasi? Ya, cuman tidak semua katarak harus dioperasi. Tadi yang saya bilang. Kalau kataraknya dia masih tipis, biasanya kita ya bantu penglihatannya dengan kacamata. Tapi kalau kataraknya makin lama makin tebal, sudah kacamata tidak bisa tembus lagi untuk penglihatannya, itu tahapan operasi. Jadi kalau misalnya ada obat tetes yang bilang
dengan tetes ini. Yes. Banyak ya sekarang iklannya. Aduh, banyak yang comot juga. Iya, iya. Dokter mata tiba-tiba dicomot itu hoax ya. Jadi Hoax ya. katarak nggak akan hilang dengan obat tetes. Katarak tidak akan hilang dengan obat tetes, tapi katarak tidak semua harus Betul. dioperasi. Dan Ada bisa tahapannya. diperlambat istilahnya. Kalau badan kita sehat, tidak ada penyakit penyerta yang tadi saya bilang, lingkungannya juga mendukung, paparan sinar matahari, kemudian debu-debu kimiawi itu kita kurangin. Insya Allah sih bisa lebih lambat, usia 80 kataraknya masih tipis lah. Maunya gitu ya, kalau nggak ada katarak. Ada, ya? saya pernah punya pasien kok, umur 80 kataraknya tipis banget. Oke. Dan koreksi kacamata masih bisa bagus. Wow, berarti dia penjagaannya, proteksinya bagus ya. Tadi dokter beberapa kali menyebutkan bahwa tergantung nih penyakit penyertanya. Betul. Penyakit penyerta apa aja sih sebenarnya yang bisa memengaruhi kondisi katarak ini makin buruk? Nah, kembali ke awal tadi Mbak, diabetes. Diabetes. Itu yang paling cepat membuat katarak cepat keruhnya. Gula darah yang naik turun itu. Hipertensi bisa, cuman memang lebih sering kali yang bikin masalah ini diabetes. Kemudian riwayat kayak autoimun itu juga bisa. Tapi memang enggak yang sebanyak diabetes sih Mbak memang. Memang paling banyak sih ke diabetesnya itu yang utamanya. Oke. Terus kalau riwayat obat juga bisa ya. Jadi Obat-obat tertentu. penggunaan obat-obat steroid. Oke, lalu? Obat steroid yang tidak dalam pengawasan dokter ya. Oke. Kalau misalnya memang dia tetap dibutuhkan untuk badannya memang sesuai dengan anjuran dokter. Tapi terkadang kan orang ada suka mengobati sendiri ya. Dan dalam jangka waktu yang lama itu bisa membuat katarak. Oke, nah ini menarik juga ya untuk mungkin teman-teman yang menggunakan obat-obatan apalagi ada kandungan steroid dalam jangka panjang walaupun dalam pengawasan dokter nih dok. Itu masih ada kemungkinan nggak? Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dok? Ini pencerahan ya? Ada kemungkinan. Karena kan mau nggak mau kalau misalnya memang kayak penderita autoimun itu dia butuh tetap untuk penggunaan steroid ya. Untuk mengkontrol dia punya sistem tubuhnya sendiri. Betul. Memang komplikasinya salah satunya adalah terjadi munculnya katarak. Katarak subkapsular posterior. Jadi dia lebih tebal di sisi belakang lensanya tadi itu. Nah, kalau memang ternyata kondisinya muncul seperti itu ya mau nggak mau kita harus operasi kataraknya. Karena kan memang steroidnya dibutuhkan dia ya. Iya. Jadi biasanya dokter autoimun itu akan kolaborasi dengan dokter mata. Karena selain bisa bikin katarak, kalau untuk dokter autoimun ya, ini saya bicara untuk case autoimun. Iya betul. Dia ada satu obat yang memang kita harus follow up paling nggak 3 atau 6 bulan sekali untuk penglihatan warnanya juga. Karena ada beberapa obat yang memang dia mempengaruhi penglihatan warna. Gitu. Dan untuk dry eye-nya juga. Itu sih Mbak. Oke, jadi memang teman-teman atau ya mungkin saudara kita, keluarga kita yang dengan penyakit penyerta ini memang harus istilahnya harus terus report ya kesehatannya, gejala apa yang timbul. Betul. Kadang-kadang mungkin kan karena oh ya dari riwayat autoimun, terus karena ini keluhannya mata ya dia nggak ngobrol sama dokter autoimunnya, terus dia ke spesialis mata nggak bicara juga ada riwayat autoimunnya. Jadinya akhirnya pengobatan satu-satu deh. Betul, harusnya komprehensif. Betul. Benar Oke, banget. catat. Nah, dok, baik. Berarti kalau katarak ini sebenarnya nggak ada obatnya selain dengan operasi. Ya. Yang ingin ditanyakan, tingkat keberhasilan dari operasi itu untuk saat ini, apalagi udah makin canggih, berapa persen sih? Cukup baik sih Mbak, 95%-an juga bisa. 98%. 65 ke atas juga bisa. Jadi tadi saya bilang, kalau katarak itu kan kekeruhan di lensa. Kalau lensa ini seperti layaknya lampu Mbak. Lampu bohlamnya sudah keruh, harus diganti bohlam yang baru. Nah, selama saraf matanya masih bagus, penglihatannya insya Allah akan kembali baik. Jadi kalau lampunya ini nyalanya ini tergantung dari PLN kan Mbak? Yes. Nah, tergantung di saraf matanya. Mau diganti yang sebagus apapun, kalau PLN-nya nyalanya redup, pasti nggak akan bisa melihat juga. Jadi lumayan. Sekarang kita punya tingkat keberhasilan juga besar dengan adanya teknik yang baring baru. Sebenarnya nggak baru juga ya Mbak, udah dari lama sebenarnya. Cuman memang
baru diomongkan akhir-akhir ini Iya, ya. baru digaungkan ya. Betul, yang teknik Veko itu. Oh, Veko. Veko emulsifikasi. Oke. Nah, itu kalau bisa dijelaskan, kadang-kadang orang gini ya, aduh takut banget dioperasi mata gitu ya. Operasi tai lalat aja menyeramkan gitu kan. Ada yang bilang matanya dilepas. Iya, Matanya itu bener nggak digosok. Matanya diseset. Banyak banget pasien-pasien, apalagi pasien-pasien lansia ya. Terus mereka tuh pada pasrah, itu banyak banget. Udahlah, saya udah tua, bentar lagi mati, mau ngapain gitu. Padahal kan sebenarnya dia masih bisa produktif ya, istilahnya gitu. Kalau teknik Veko itu, kita tuh intinya kita tetap buka sayatan. Tetap ya. Tetap. Cuman memang dia sayatannya kecil banget, sekitar 2-3 mili, ke 3 mili kurang lah. Di kornea, clear kornea, di situ. Kemudian nanti ada alat Veko emulsifikasi. Jadi kita mengemulsify si lensanya ini kayak dengan gelombang ultrasonik. Kita istilahnya tuh dibikin kayak lembut, dipecah dikit-dikit, kemudian disedot sampai bersih. Nanti ada lensa tanam baru, ditanamkan di lensa yang lama itu. Jadi kalau lensa ini kita punya di depan dan di belakang tuh ada kayak kantongnya. Kantong depannya dibuka, pakai yang tadi itu. Kemudian inti lensanya tadi yang saya pakai gelombang ultrasonik sampai bersih. Kantong belakangnya memang ditinggalkan untuk taruh lensa tanam di situ yang baru. Dan ditutupnya hanya dengan menggunakan udara aja. Jadi biasanya kan cepet untuk ketutup sendiri, 2 mingguan biasanya udah bagus. Oke, jadi bisa melihat lagi dengan normal tanpa ada rasa nyeri hebat gitu. Berapa lama itu? Tergantung case-nya ya Mbak ya. Ada yang besoknya langsung terang. Ya? Ya, Wow. biasanya sih pada case yang lensanya nih nggak yang tebel banget, kataraknya nggak tebel banget. Tapi memang pada beberapa case yang katarak sudah, tadi saya bilang udah terlambat ya, cuman bisa lihat cahaya gitu. Biasanya sehari itu masih agak burem-burem dikit. Nanti biasanya 3-4 hari udah mulai itu perlahan dia bisa melihat. Seminggu insya Allah udah enak gitu. Baik, biasanya. jadi memang ini dia ya yang jadi PR-nya adalah harus cepat sih gitu ya. Oke, sebelum lanjut kita akan baca dulu nih pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram ya Dok ya, dari @Jamal. Halo Mas Jamal, pertanyaannya, Dok, ibu saya usianya 67 tahun. Sering mengeluhkan penglihatannya kabur. Lalu saya coba lihat matanya, ternyata di bola mata ibu saya ada titik putih. Apakah itu gejala katarak? Apa artinya ini harus dioperasi? Gimana nih Dok? Titik putih di mana? Di bola mata ya, di mana di bola mata ibunya ya? Kalau memang tidak bisa melihat sama sekali dan ada titik putih, kemungkinannya memang katarak. Cuman ya kan ini baru omongan ya Mbak ya. Harus dilihat lagi ya. Iya, kan mungkin saja bisa jadi tadi ada riwayat trauma pada saat muda, terus traumanya mengenai kornea, kubah depannya, itu juga bisa muncul keputihan. Jadi bukan putih di lensanya, tapi di kaca depannya bisa. Tapi baiknya memang diperiksa, dibawa ke dokter mata. Ya, nggak bisa. Istilahnya mata tuh suatu hal yang kecil gitu ya. Semua pirantinya tuh kecil-kecil, jadi nggak bisa dilihat dengan kasat mata aja masalahnya. Enter aja juga nggak terlalu bisa ngelihat. Karena per detailnya nih banyak. Benar. Jadi harus konsultasi sih. Ya, kemungkinan sih memang ke arah katarak ya kalau usia lanjut ya. Tapi lebih baik datang, dan kalau memang ternyata betul katarak, solusinya emang hanya operasi. Hanya operasi, nggak bisa yang lain. Nggak bisa. Nah Dok, ada beberapa orang yang kayaknya matanya sensitif sekali ya, sering banget iritasi matanya. Terus takut dong, aduh ini sering banget sih iritasi matanya, mata saya sensitif nih. Saya punya potensi lebih besar nggak sih dari orang lain yang matanya mungkin jarang sensitif? Atau misalnya dry eyes, bisa nggak sih menyebabkan kondisi demikian? Kondisi katarak? Yes. Lebih cepet gitu. Untuk dry eye enggak sih Mbak. Enggak ya? Enggak. Cuman memang biasanya pada pasien dry eye, kalau nanti dia sudah ada operasi katarak, itu dia lebih dry eye lagi. Biasanya seperti itu. Karena berarti harus lebih banyak lagi nih ya si air mata sintetisnya. Air mata buatannya ya. Air mata buatannya. Supaya lebih dingin, lebih enak, nggak perih, nggak mengganjal, nggak ada kayak benda asing masuk gitu ya, kan. Betul. Karena kan kalau untuk operasi katarak itu kan kita tetap tadi saya bilang bikin sayatan walaupun kecil, yang teknik Veko ya. Itu jadi kita permukaan bola mata ini nggak semulus jalan tol lagi gitu. Sehingga dia memang
lapisan lemak yang melindungi permukaan bola mata untuk menjaga supaya air matanya ini tidak mudah menguap itu lebih mudah untuk tergoyahkan. Jadi resiko dia untuk dry eye lebih besar. Oke. Tapi biasanya seiring waktu dia akan kembali baik. Cuman memang pada case yang dia sudah dry eye di awal biasanya lebih dry eye saja. Gitu. Aduh, makanya harus dijaga di kesehatan mata kita ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Kita kupas tuntas lagi nih tentang katarak tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, seru banget nih perbincangan kita tentang katarak ya. Ternyata nggak sesimpel itu. Kita pikir tuh cuma ya udahlah itu kondisi mata orang lanjut usia. Enggak loh, kita juga bisa berpotensi mengalami hal tersebut. Karena itu harus kita jaga ya. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Helda Puspitasari, SPM, MD, FICS, spesialis mata dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Aduh tadi seru ya, baik aja kita ngobrol ya. Ternyata banyak banget nih, kita berpikir oh yaudah katarak tuh masalah orang tua kok bakal ya. Jadi si anak muda kalau yang kita lihat sekarang nih, mungkin dokter pengalaman juga yang menghadapi pasien-pasien dokter. Katarak usia muda tingkatnya meningkat nggak akhir-akhir ini? Enggak sih. Enggak ya, tetap di orang tua memegang kekuasaan katarak. Tetap. Orang muda ada cuman bukan yang meningkat enggak sih. Enggak. Kecuali kalau dia ada diabetes mellitus tipe 1 ya. Yang diabetes tipe karena dia memang tidak bisa menghasilkan insulin itu loh. Biasanya ya. Itu biasanya memang dia seringkali ada muncul katarak lebih awal usianya. Tapi kan itu memang karena ada penyakit ya. Karena pola hidup ada nggak dok yang terjadi karena pola hidup yang ya tadi kan pergaulan ya, ngerokok lah, alkohol, tidurnya ya bisa. Itu bisa ya. Bisa kalau tuanya makin cepat gitu istilahnya kan. Kalau tuanya lebih cepat ya. Jadi kalau sudah mendekati usia lanjut tolong direm ya. Dari awal itu. Betul, dari awal. Nah ini menariknya ketika mungkin anak muda nggak akan potensi besar ketika dia nggak ada penyakit penyerta, pola hidupnya baik gitu ya. Tapi dari riwayat trauma ya. Betul. Tapi nggak tahu nih ujungnya kan PR-nya rapornya ada di saat lansia. Betul, apa saja yang Anda lakukan selama muda gitu. Benar Kalau banget. si bayi yang dari bayi nih dok, ya. Pengobatannya harus operasi juga kan? Betul. Sedini mungkin. Sedini mungkin justru ya. Karena kan pada saat 3 bulan pertama kehidupan itu masa dia untuk mulai bisa melihat dan mulai untuk membuat dia si bayangan mata ini ditangkap oleh si saraf matanya gitu. Pada saat dia untuk memfokuskannya di 3 bulan pertama. Nah, memang orang bilang ya masih kecil kasihan gitu kan. Takut gitu kan. Takut nanti aja. Tapi salah justru. Karena dia pada saat 3 bulan itu tuh dia fase untuk dia mulai untuk melihat dan memfokuskan penglihatan. Kalau dia lewat dari situ, walaupun nanti kita obatin, maksudnya kita operasi misalnya pada saat dia udah sekolah gitu, itu akan terlambat dan fungsi penglihatannya tidak akan maksimal. Itu yang dibilang mata malas, tapi mata malas karena ada riwayat sebelumnya ada hambatan. Berarti sebisa mungkin di awal masa kehidupannya udah dioperasi ya? Ya, justru. Masalahnya kan si bayi nggak bisa mengomunikasikan keluhannya. Orang tua dong yang tahu. Orang tua bisa mendeteksinya dari mana tuh dok? Biasa kelihatan sih mbak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi menyusui, kalau saya karena saya dokter mata dan saya agak parno ya. Sambil menyusui, sambil saya buka-buka itu mata anak saya. Terus terang kalau saya gitu. Maksudnya pengalaman saya sendiri, pada saat itu kan anak lebih tenang. Dekapan mamahnya, kita bisa lihat, kita bisa nilai di bawah cahaya gitu kan. Maksudnya nggak yang langsung matahari gitu, enggak. Kita bisa kelihatan tuh, refleksi matanya tuh muncul. Kalau dia ada kayak, kita lihat kayak mata kucing. Tahu kan kalau mata kucing? Tahu. Dikasih lampu dia kayak ada sesuatu ininya. Nah itu kita harus curiga. Jangan-jangan ada sesuatu nih, entah itu katarak kongenital, entah itu mungkin ada yang lain nih. Contohnya ada tumor di area belakang, area retina. Seringkali pada pasien tuh anak-anak retinoblastoma. Itu biasanya gitu. Jadi ya orang tua memang, walaupun memang biasanya kalau
bayi lahir tetap di screening sama bidan atau dokter anaknya ya. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ibu harus lebih aware lagi nih ya. Betul. Karena kan ada yang kalau kongenital memang benar-benar dari lahir, Mbak. Tapi ada yang memang di masa perkembangan. Jadi dia masih masuk juvenile. Udah lewat dari bayi lahir, cuman dia berkembang nih ternyata ke arah katarak. Itu berarti kan yang harus lihat pertama adalah paling dekat ya mamahnya biasanya. Gitu. Jadi ketika melahirkan jangan cuma cek anggota badan lengkap gitu ya, rambut tebal atau enggak gitu, tapi lihat matanya bersih enggak, sehat enggak, gitu Ya. ya. Itu penting juga ya. Ya, Karena kalau ada mata kucing tadi tuh, paling banyak mata kucing. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya lihat, oh kayak mata kucing ya, harus langsung datang berobat. Jangan takut nanti mata saya dioperasi nih anak saya kesian. Nah, justru kasihan mereka nanti. Justru nanti gitu. panjang ceritanya kalau tidak ditangani Ya, dengan dan cepat. kehidupan dia juga susah kan nantinya. Gitu sih. Oke, jadi juga ya, jadi ya, ibu-ibu nih yang mungkin calon ibu atau mungkin sekarang baru melahirkan, coba dilihat, dipandangi tatapan matanya gitu ya. Jangan lihat gadget aja pas menyusui ya. Betul. Aduh seru banget sih ini perbincangannya ya. Jadi banyak hal yang mungkin kalau bisa saya rangkum, ternyata ini adalah kondisi-kondisi yang bisa terjadi tidak hanya pada lansia ketika ada hal-hal yang bisa menjadi faktor. Misalkan tadi ada trauma ya dok ya, lalu ada konsumsi-konsumsi berlebihan untuk makanan-makanan atau asupan yang perlunya dihindari sebenarnya. Ya. Lalu juga ada penyakit-penyakit penyerta lain yang ya tadi ada diabetes, Betul. imun, hipertensi, dan berarti orang-orang yang dengan penyakit ini harus lebih aware, lebih sering cek mata. Dan harus kontrol juga. Yes. Paling nggak ke dokter penyakit dalamnya, internisnya itu harus rajin banget. Dan harus juga mengomunikasikan gejala-gejala yang timbul ya, karena bisa jadi sebenarnya harus bersinergi, nggak berobat satu-satu ya. Tuh, sindir silakan deh. Ini catatan diri saya sendiri. Oke, Ya. dokter ini thank you banget sudah Sama-sama. berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga di awal tahun depan semua masalah-masalah mata ini bisa teratasi, melihat Amin, masa amin. depan lebih indah lagi ya dok Ya, ya. amin. Dokter terima kasih banyak, Sama-sama. sukses terus, Iya. sering main-main ke sini. Boleh, insya Allah. Oke. Pemirsa seru nggak? Semoga apa yang tips yang diberikan oleh dokter kita bisa dicatat dan berguna untuk Anda. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati untuk mendapatkan informasi kesehatan yang berguna untuk keluarga Anda yang Anda sayangi. Dan juga jangan lupa untuk mengunduh Eye Plus karena banyak tayangan-tayangan menarik dan juga tayangan unggulan kami ada di sana. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.